Pernah nggak sih, kamu lihat sebuah grafik, terus bukannya makin ngerti, malah jadi makin bingung? Tenang, kamu nggak sendirian. Data itu ada di mana-mana, tapi seringkali maknanya itu ngumpet. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kupas tuntas gimana caranya mengubah angka-angka yang, ngebosenin, jadi sebuah cerita yang memukau. Coba deh lihat grafik ini. Ada mie goreng, kecap, persentase. Tapi inti pesannya apa ya? Pusing kan? Nah, ini nih yang terjadi kalau data cuma dilempar gitu aja, tanpa cerita. Rasanya kayak kepingan puzzle yang acak-acakan. Dan kebingungan tadi itu bukan cuma soal mie goreng loh. Ini masalah kita semua di zaman sekarang. Informasi melimpah ruah, tapi pemahaman malah jadi barang langka. Kita tuh kayak lagi berenang di lautan data, tapi anehnya, kita malah kehausan, haus akan makna. Nah, ini dia biang keroknya. Namanya pembuangan data atau data dump. Jadi, kita asal lempar aja angka sama grafik, terus berharap orang lain ngerti sendiri. Padahal yang ada malah sebaliknya kan? Mungkin kamu mikir ini masalah baru ya? Eits, jangan salah. Para ahli itu udah ngomongin ini dari lebih dari 10 tahun yang lalu loh. Konsep bercerita dengan data ini bukan tren sesaat, tapi sebuah kebutuhan mendasar buat kita memahami dunia di sekitar kita. Oke, jadi kalau data DAP itu masalahnya, solusinya apa dong? Jawabannya ada di sesuatu yang udah akrab banget sama kita sebagai manusia. Cerita. Yuk kita lihat cara yang lebih jitu ini. Nah, ini dia jagoannya, data storytelling. Gampangnya gini, ini tuh seni menerjemahkan data jadi cerita visual yang bisa dinikmatin dan dipahamin sama siapa aja, bukan cuma buat para analis data doang. Nah, ini nih bedanya yang paling penting. Visualisasi data biasa tuh cuma nunjukin apa yang terjadi. Misalnya, penjualan naik. Udah, gitu aja. Tapi kalau data storytelling, dia ngejelasin kenapa itu terjadi. Dan kenapa itu penting buat kamu. Ini lompatan dari sekedar fakta, jadi sebuah wawasan. Terus, gimana caranya kita masak cerita data yang ciamik? Ternyata resepnya cuma butuh 3 bahan utama. Pertama, ya jelas, data itu sendiri. Ini tuh fondasinya, batu batanya. Tanpa data yang kuat dan akurat, cerita sebagus apapun ya bakal ambruk. Data adalah kebenaran yang jadi jangkar cerita kita. Bahan kedua adalah narasi. Ini yang ngasih nyawa ke angka-angka tadi. Narasi itu yang nyambung-nyambungin titik data, ngejelasin sebab akibat, dan bikin kita ngerasa, oh ini penting ya ternyata. Dan yang terakhir, tentu aja, visual. Inilah yang bikin cerita kita jadi kelihatan. Otak kita ini kan super cepet banget kalau ngolah gambar. Jadi, visual yang bagus itu bukan cuma hiasan ya, tapi jembatan kilat yang hubungin data rumit ke pemahaman kita. Oke, punya 3 bahan tadi emang penting, tapi itu aja belum cukup. Biar jadi cerita yang beneran, kita butuh yang namanya struktur. Mirip-mirip lah sama alur di film favorit kita. Soalnya gini, kalau kita cuma nyajin fakta urut-urutan, itu bukan cerita. Itu namanya daftar belanjaan. Cerita yang bagus itu butuh alur yang jelas. Inti dari semua cerita, mau itu film Hollywood atau laporan data, ternyata sama aja loh. Selalu ada 3 elemen kunci. Ada peristiwa, yaitu sesuatu yang terjadi, terus ada karakter, siapa yang ngalaminnya. Ini bisa aja penjualan bulanan kita. Dan yang terakhir, ada alur, yang ngerangkai semuanya jadi perjalanan yang masuk akal. Kita bahkan bisa nyontek struktur klasik kayak perjalanan pahlawan. Data kita tuh bisa punya awal, di mana semua normal-normal aja, terus ada tengahnya, di mana ada konflik atau tantangan dramatis. Dan akhirnya ada resolusi atau solusi baru. Ini yang mengubah data yang tadinya diam aja jadi sebuah kisah yang bergerak. Oke, teori udah cukup nih. Data, narasi, visual, dan struktur. Sekarang gimana kalau kita lihat langsung prakteknya? Yuk, kita balik lagi ke grafik mie goreng yang bikin pusing di awal tadi. Sekarang waktunya kita lihat transformasinya. Dari grafik yang ruwet, jadi cerita yang super jelas. Lihat deh, di kiri itu versi sebelumnya. Berantakan, bikin bingung. Nah, di kanan itu versi sesudahnya. Wow, beda banget kan? Pesannya langsung nangkep. Ternyata mie goreng pakai kecap lebih disukai. Inilah dia keajaiban data storytelling kalau diterapkan dengan benar. Jadi, kok bisa sejelas itu? Rahasianya simpel banget. Pertama, judulnya langsung to the point ngasih kesimpulan. Kedua, grafik batangnya bikin perbandingan jadi gampang banget dilihat. Dan yang paling penting, poin-poin utamanya ditulisin langsung. Nah, ini kombinasi sempurna antara visual yang cerdas dan narasi yang tajam. Dan tujuannya ya ini, bikin orang paham dalam hitungan detik. Inti pesannya harus bisa ketangkep cuma dengan sekali lirik. Itu baru komunikasi yang efektif.
Nggak ada lagi deh yang namanya bingung-bingung. Jadi, ingat ya, poin utamanya tuh ini. Data storytelling itu bukan soal dandanin grafik biar cantik, tapi ini soal mengkomunikasikan makna. Fokusnya bukan keindahan tapi kejelasan. 96. Angka apa tuh? Ternyata, dalam sebuah riset akademis, para peneliti nemuin ada 96 definisi berbeda buat data storytelling. 96. Ini nunjukin betapa penting dan luasnya bidang ini, sampai para ahli pun berlomba-lomba buat ngasih definisi. Nah, sebagai penutup, saya mau titip satu hal buat kamu. Lain kali kamu lihat sebuah grafik, jangan cuma nanya, ini nunjukin apa sih? Tapi coba deh tanya, kisah apa yang sebenarnya lagi diceritain sama data ini? Karena disitulah wawasan yang sebenarnya tersembunyi.